Selamat pagi jemaat GPDI Pelita Kasih, baik di Mojosongo maupun di Bujang Sawit. Pada pagi hari ini, minggu yang kedua, tanggal 29 Maret 2020, kita akan membuka kembali firman Tuhan, merenungkannya sebagai pengganti ibadah di gereja. Dan ayat ini hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang keempat. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang keempat. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 ini atau dalam berikut ini bicara tentang gembala yang baik. Bagaimana Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik dan Daud sebagai domba yang mengikut seorang gembalanya itu. Tuhan sebagai gembala menjamin kehidupan kita, menjaga dan memelihara kita, dan membawa kita ke jalan yang benar, mengarahkan kita kepada jalan yang seharusnya kita lalui, dan membawa kita kepada padang rumput yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Ayat 1 dan 3 merupakan jawaban atas dan jaminan atas ketakutan, kekhawatiran kita akhir-akhir ini. Mungkin kita takut akan usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Kita khawatir akan masa depan kita atau masa depan anak-anak kita. Ketika resesi ekonomi itu sedang ada di depan mata kita, penurunan omset, mungkin ancaman PHK ada di hadapan kita. Hari ini Mazmur Daud mau mengingatkan kita bahwa ada Tuhan sebagai gembala kita, takkan kekurangan kita. Saat ini jika engkau hidup dalam Tuhan, Tuhan akan berkata, jangan takut, sebab aku bersamamu. Dan aku adalah Immanuel, Tuhan bersamamu. Hari ini kita akan belajar bagaimana sikap kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, agar kita dapat melewatinya dengan baik. Yang pertama, jangan takut. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu semua, mengapa kita tidak perlu takut? Pemazmur mengatakan, engkau tidak perlu takut karena aku tahu bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, ketika murid-murid Yesus berada di tengah danau dan badai itu menyerang perahu mereka. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka berteriak dan Yesus pada waktu itu bangun dan menghardik angin ribut itu. Yesus bertanya sama mereka, mengapa engkau takut? Karena engkau kurang percaya. Mengapa hari ini kita merasa ketakutan yang luar biasa? Mungkin karena kita tidak percaya, kita kurang percaya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita bagaimana kita mulai membangun kembali kepercayaan kita. Percayalah bahwa Yesus sedang bersama dengan kita. Percayalah kuasanya itu masih sama dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Percayalah bahwa ketika kita percaya pada Tuhan, iman kita yang kepada Tuhan itu menyelamatkan kita. Iman kepada Tuhan itu menyembuhkan kita. Iman kepada Tuhan itu menyediakan segalanya. Iman kepada Tuhan itu akan memenuhi kebutuhan kita, memulihkan kehidupan kita. Hal yang kedua, tetap pegang teguh firman Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat yang keempat di bagian akhir, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa yang menjadi penghiburan Daud? Penghiburan Daud ketika dia tahu
gada dan tongkat Tuhan itu menjaga dia. Gada dan tongkat itu mengarahkan dia. Apa yang menjadi penghiburan kita saat ini? Karena kita tahu firman Tuhan itu menuntun kita. Gada dan tongkat bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kita, melindungi kita, mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita yakini, apa yang menjadi janji Tuhan ada dalam firman Tuhan ini. Kita perlu dalam kehidupan kita ini membaca firman Tuhan. Bukan sekedar membaca, kita perlu meyakini dan menaati firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Yakini itu, pegang firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan akan mengubah keadaan kita dari tetesan air mata menjadi sukacita. Hal yang ketiga, sikap apa yang perlu kita ambil dalam masa-masa kelam ini. Hal yang ketiga adalah hidup dalam pimpinan Tuhan atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam Mazmur 23, dalam satu keseluruhan konteks ini kita bicara tentang bagaimana gembala yang baik dan domba yang mengikuti gembalanya. Kunci utama dari seluruhnya adalah bagaimana kita mengikuti gembala kita dengan baik. Karena kita percaya gembala kita yang baik itu, Tuhan itu akan membawa kita kepada tempat yang terbaik bagi kita, jalan yang benar. Bahkan ketika kita mampu hidup dalam tuntunan Tuhan ini, kita akan mendapatkan kebajikan dan kemurahan dalam kehidupan kita seumur hidup. Kuncinya apa? Kita hidup dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa bicara tentang bagaimana kita hidup dalam pimpinan naungan Tuhan. Hidup dalam pimpinan dan naungan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan menutup bungkus hidup kita. Roh Kudus yang memberikan kita hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan ini dan membawa hidup kita menjadi yang lebih baik lagi. Hari ini kita telah belajar 3 hal yang perlu kita lakukan bagaimana untuk menghadapi masa-masa sulit ini, bagaimana sikap kita untuk menghadapi masa sulit ini agar kita dapat melewatinya dengan baik. Yang pertama, janganlah engkau takut. Kita tidak perlu takut karena kita tahu Tuhan itu beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut karena kita tahu Tuhan itu menyertai kita. Hal yang kedua, tetap pegang teguh firman Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sekarang itu sedang ada dalam kehidupan kita, sedang nyata dalam kehidupan kita. Karena itu percayalah, baca firman Tuhan setiap hari. Baca, renungkan firman Tuhan, bagikan kepada anggota keluargamu. Hal yang ketiga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tetap diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berarti bahwa kita tetap hidup dalam naungan Roh Kudus. Berdoalah dalam kehidupan kita, bangun kembali mezbah doa kita di dalam keluarga. Ajak keluarga kita untuk berkumpul bersama berdoa. Ajak mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Minta, jika kita sedang mengalami sakit penyakit, minta kesembuhan pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jika kita sedang mengalami kesusahan, minta pada Tuhan, berdoalah. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jika kita menghadapi ketakutan, katakan pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Ada jaminan. Saya percaya saat ini Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita, bahkan berkarya dalam Indonesia. Saya percaya masa-masa kelam kita akan kita lewati. Kita telah menabur dengan duka cita, dengan air mata, tapi kita akan menuai dengan sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, hari ini kami mau berteluk lutut di hadapan-Mu Yesus, menyerahkan kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketakutan kami, kekhawatiran kami ini kami bisa serahkan padamu Tuhan. Karena itu Tuhan, masa depan kami, apa yang kami sedang lewati ini Tuhan,
merupakan jalan-Mu untuk melawat negara kami, melawat hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Mau melangkah bersama-Mu Yesus. Pimpin kehidupan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menjaga, menutup bungkus kehidupan kami, menjauhkan kami dari setiap masalah yang ada. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menolong kami, memulihkan kehidupan kami. Setiap pekerjaan kami, sekolah kami, apa yang kami kerjakan Tuhan, biar Engkau yang menjaga, memulihkan kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini mujizat-Mu telah terjadi bagi kami. Terima kasih Yesus, berkati negeri ini, berkati Bapak Presiden, Gubernur sampai ke titik terendah, bahkan berkati para dokter, para medis yang sedang bekerja, berjuang keras menghadapi masalah bencana COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan satu pemulihan luar biasa, kesembuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami imani ini di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau telah bekerja bagi kami, Kau bekerja bagi Indonesia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk Bapak Gembala pada pagi hari ini. Engkau tahu, Engkau izinkan Bapak Gembala mengalami sakit penyakit, tapi kami tahu Tuhan telah menyembuhkan, menjamah Bapak Gembala, dan telah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau telah menyembuhkan, dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau telah memulihkan dengan luar biasa. Mujizat-Mu terjadi, baik Bapak Gembala maupun kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati pekerjaan kami, berkati kehidupan kami, berikan kami kesehatan, kekuatan. Keluarga kami Engkau tutup dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami berdoa ini di dalam nama satu